Pernah nggak sih, lagi enak-enak nonton TV, atau mungkin lagi fokus kerja depan laptop, tiba-tiba telapak kaki rasanya dingin banget kayak nginjek es? Pasti pernah kan? Reaksi pertama kita biasanya apa? Paling cuma narik selimut, pakai kaos kaki, atau mikir simpel, paling masuk angin, atau lantainya dingin aja kali. Kita sering banget nyepelein ini, nganggapnya gangguan kecil yang nanti juga hilang sendiri. Tapi, coba deh pikir lagi, gimana kalau kaki dingin yang kamu anggap sepele itu sebenarnya adalah pesan dari tubuhmu? Bukan cuma sinyal minta dihangatkan, tapi sebuah peringatan dini yang penting banget. Ini bisa jadi cara tubuh ngasih tahu kita kalau ada 1 dari 7 kondisi tersembunyi yang jauh lebih serius dari sekadar masuk angin. Kondisinya macam-macam, mulai dari masalah sirkulasi, anemia yang nyuri energimu diam-diam, sampai gangguan cemas yang mungkin gak pernah kamu sadari ada hubungannya. Di video ini, kita bakal bongkar tuntas ke-7 pemicunya, biar kamu lebih waspada dan bisa ngenalin sinyal dari tubuhmu sendiri. Memahami akar masalah kenapa sih kaki bisa dingin? Sebelum kita bahas daftar pemicunya, penting buat ngerti dulu logikanya gimana. Kenapa sih kaki dan tangan jadi korban pertama yang kedinginan? Jawabannya ada di sistem pertahanan super canggih di tubuh kita. Tubuh kita itu diprogram buat bertahan hidup. Jadi, pas tubuh mendeteksi ancaman, entah itu suhu dingin, stres, atau penyakit, tubuh bakal langsung masuk ke mode proteksi. Di mode ini, aliran darah hangat yang kaya oksigen bakal diprioritaskan ke organ-organ vital, otak, jantung, dan organ dalam lainnya. Ini cara cerdas tubuh buat mastiin semua fungsi utamanya tetap jalan. Tapi, ada konsekuensinya. Bagian tubuh yang paling jauh dari jantung, yaitu tangan dan terutama kaki, pembuluh darahnya bakal menyempit. Aliran darah ke sana sengaja dikurangi, bikin pasokan panas dan oksigen jadi anjlok. Hasilnya, kaki jadi dingin, kadang kesemutan, atau bahkan warnanya jadi pucat. Jadi, kalau kaki dingin sesekali karena cuaca dingin itu wajar, tapi kalau ini terjadi terus-terusan, bahkan pas suhu ruangan normal, ini bukan lagi soal cuaca. Ini sinyal ada sesuatu di dalam tubuh yang lagi mencuri jatah darah hangat buat kakimu. Nah, siapa aja sih pencuri ini? Daftar 7 pemicu kaki dingin yang wajib diwaspadai. Pemicu pertama, sirkulasi darah nggak lancar. Ini penyebab paling umum buat kaki yang dingin kronis. Gini deh, bayangin aja sistem peredaran darah kita itu kayak jaringan jalan tol di kota besar. Dan jantung itu pusatnya. Darah itu mobil yang nganterin paket penting berupa oksigen dan kehangatan ke seluruh penjuru kota, termasuk ke area pinggiran kayak kaki. Nah, gangguan sirkulasi itu terjadi pas ada macet atau penyumbatan di jalan tol tadi. Darah yang hangat jadi susah sampai ke tujuan di kaki. Apa aja yang bikin macet? Pertama, gaya hidup mager. Kebanyakan duduk dan kurang gerak bikin lalu lintas darah jadi lambat, apalagi di bagian bawah tubuh. Kedua, merokok. Zat kimia di rokok itu bisa ngerusak dinding arteri, bikin jadi kaku dan sempit. Ibaratnya lajur tol sengaja disempitin, ya pasti macet. Ketiga, kolesterol tinggi. Kondisi yang namanya aterosklerosis ini terjadi pas plak lemak numpuk di dalam arteri. Mirip kayak polisi tidur segede gaban yang ngehalangin jalan. Usia juga ngaruh. Karena makin tua, pembuluh darah kita jadi kurang elastis. Gejala lain selain kaki dingin yang mungkin kamu rasain adalah kram di kaki pas jalan, kulit kaki pucat atau kebiruan, luka susah sembuh, dan kuku kaki tumbuhnya lambat. Kalau kamu ngerasain gejala-gejala ini, penting banget buat mulai gerak dan konsultasi ke dokter. Karena ini bisa jadi tanda awal penyakit arteri perifer atau bahkan masalah jantung. Pemicu kedua, anemia. Kalau tadi sirkulasi itu soal jalan tol, anemia ini masalah di mobil pengangkutnya. Anemia itu kondisi pas tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat, atau hemoglobin. Hemoglobin ini protein yang tugasnya ngiket dan nganterin oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Bayangin tiap sel darah merah itu truk pengangkut oksigen. Nah, kalau kena anemia, jumlah truk ini anjlok drastis. Akibatnya, pasokan oksigen ke seluruh tubuh jadi nggak efisien. Tubuh, dengan cerdasnya, lagi-lagi bakal ngirim jatah oksigen yang terbatas ini ke organ-organ paling vital. Kaki dan tangan pun jadi korban. Kurang oksigen bikin area itu nggak bisa produksi panas yang cukup. Makanya kaki terasa dingin. Anemia sering banget nggak disadari karena gejalanya umum banget. Coba deh cek, selain kaki dingin, kamu juga gampang banget capek padahal udah cukup istirahat. Kulitmu pucat, pusing atau sakit kepala, gampang ngos-ngosan, dan detak jantungnya cepat. Penyebab anemia paling umum itu kekurangan zat besi. Tapi bisa juga karena kurang vitamin B12 atau folat. Kalau kamu ngerasain kombinasi gejala ini, jangan ditunda buat cek darah ya. Pemicu ketiga, stres dan cemas berlebihan. Nah, ini pemicu yang sering banget kelewat. Banyak yang nggak nyangka kalau kondisi mental bisa bikin kaki jadi dingin.
Hubungannya itu langsung banget dan berakar dari respons purba tubuh kita, lawan atau lari alias fight or flight. Pas kamu lagi stres berat, panik, atau cemas, entah karena deadline, lagi berantem, atau nonton film horor, tubuh bakal ngelepasin hormon stres kayak adrenalin. Hormon ini ngasih sinyal ke tubuh buat siap-siap menghadapi bahaya. Salah satu efek instannya adalah pembuluh darah di tangan dan kaki langsung menyempit. Kenapa? Tujuannya buat ngalihin aliran darah dari sana ke otot-otot besar dan organ vital. Tubuhmu secara naluriah lagi siap-siap buat lari kencang atau berantem. Kaki dingin itu cuma efek samping dari persiapan darurat ini. Jadi, coba deh perhatiin. Kaki kamu sering mendadak dingin pas lagi tegang, mau presentasi, atau pas lagi ngerasa overwhelmed. Bisa jadi itu manifestasi fisik dari stresmu. Biasanya ini dibarengi juga sama jantung berdebar, napas pendek, keringat dingin, dan otot kaku. Kalau kamu sadar polanya kayak gini, coba deh kelola stres pakai teknik pernapasan, meditasi, atau olahraga. Ini nggak cuma bagus buat mental, tapi juga bisa bikin kakimu hangat lagi. Pemicu keempat, diabetes. Diabetes ini penyakit serius yang bisa bikin kaki dingin lewat 2 jalur kerusakan sekaligus. Kalau nggak dikontrol, kadar gula darah yang tinggi terus-menerus itu bisa jadi racun buat tubuh. Jalur pertama lewat kerusakan sirkulasi. Gula darah yang tinggi bisa ngerusak lapisan dalam pembuluh darah, bikin gampang tersumbat plak lemak. Kalau ini terjadi di pembuluh darah yang ke arah kaki, aliran darah jadi macet parah, bikin kaki terasa dingin dan kurang sensitif. Kondisi ini disebut penyakit arteri perifer. Dan penderita diabetes risikonya jauh lebih tinggi. Jalur kedua, dan ini yang mungkin lebih bahaya, adalah kerusakan saraf atau neuropati diabetik. Gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak serabut saraf, dan saraf di kaki itu yang paling rentan. Kerusakan ini bikin sinyal antara kaki dan otak jadi error. Saraf yang tugasnya ngerasain suhu jadi nggak berfungsi. Akibatnya, kaki bisa terasa dingin padahal aslinya nggak, atau sebaliknya. Lebih parahnya, neuropati bisa bikin kesemutan, rasa panas terbakar, atau bahkan mati rasa total. Kombinasi sirkulasi jelek dan saraf rusak ini bahaya banget. Seseorang bisa aja nggak ngerasain ada luka kecil di kakinya. Dan karena aliran darahnya jelek, luka itu jadi susah banget sembuh dan gampang infeksi. Makanya, kalau kamu punya diabetes, wajib hukumnya cek kaki setiap hari. Dan kalau kamu ngerasain kaki dingin terus-terusan plus kesemutan atau mati rasa, langsung ngobrol sama doktermu. PMQ, kelima, hypothyroidism. Kelanggar thyroid, si kelanggar kecil bentuk kupu di leher, itu adalah termostat utama tubuh kita. Dia bikin hormon yang ngatur metabolisme, yaitu proses tubuh ngubah makanan jadi energi dan panas. Hipotiroidisme itu kondisi di mana kelenjar tiroid kurang aktif, jadi produksi hormonnya sedikit. Akibatnya, seluruh metabolisme tubuh jadi melambat. Ibaratnya, termostat di tubuh kamu disetel ke mode hemat energi. Detak jantung lambat, produksi energi turun, dan pastinya pengaturan suhu tubuh jadi kacau. Karena metabolisme yang lemot ini, tubuh jadi nggak efisien dalam menghasilkan panas. Orang dengan hipotiroidisme biasanya jadi gampang kedinginan terus, bahkan di ruangan hangat. Kaki dan tangan, sebagai bagian tubuh paling jauh, bakal jadi yang paling pertama dan paling parah ngerasain efeknya. Selain gampang kedinginan, orang dengan hipotiroidisme biasanya juga ngerasain capek yang gak jelas, berat badan naik tanpa sebab, kulit kering, rambut rontok, sembelit, dan mood jadi jelek. Karena gejalanya campur aduk dan munculnya pelan-pelan, kondisi ini suka susah didiagnosis. Kalau kamu ngerasain beberapa gejala ini barengan, tes darah sederhana bisa ngecek kadar hormon tiroidmu. PMQ fenomena. Kalau penyebab lain sifatnya lebih ke sistem tubuh, fenomena Raynaud ini kondisi spesifik yang menyerang pembuluh darah di jari tangan dan kaki. Bayangin pembuluh darah di kakimu itu kejang atau reaksinya lebay banget sama pemicu tertentu. Pemicu utamanya itu suhu dingin dan stres buat orang dengan Raynaud. Kena dingin sedikit aja misalnya pas ngambil es di freezer atau di ruangan ber-AC, bisa bikin pembuluh darah di jari kaki dan tangan menyempit secara ekstrem. Aliran darah ke sana bisa hampir berhenti total. Reaksinya ini khas banget. Warnanya bisa berubah-ubah secara dramatis. Pertama, jari-jari jadi putih pucat karena nggak ada darah. Terus, bisa jadi biru karena darah yang kejebak kehabisan oksigen. Di fase ini, kaki bakal terasa dingin banget dan mati rasa. Nah, pas aliran darah akhirnya balik normal, biasanya jari-jari bakal jadi merah terang. Dan ini sering disertai rasa sakit, kesemutan, atau denyutan yang gak nyaman. Raynaud ini bisa jadi kondisi primer, artinya muncul gitu aja atau sekandar, yang berarti disebabkan oleh penyakit lain kayak autoimun. Meskipun seringnya gak bahaya, Raynaud ini bisa banget ganggu kualitas hidup. Pemicu ketujuh, efek samping obat dan infeksi terakhir. Kaki dingin bisa jadi efek samping yang gak kita duga dari sesuatu yang harusnya bikin kita sehat.
obat-obatan, atau respons tubuh terhadap infeksi. Beberapa jenis obat punya efek samping yang ngaruh ke sirkulasi. Misalnya, obat beta blocker buat tekanan darah tinggi. Obat ini kerjanya melambatkan detak jantung dan bisa bikin pembuluh darah di tangan dan kaki menyempit. Beberapa obat migrain, obat ADHD, dan bahkan obat flu yang dijual bebas juga bisa bikin efek serupa. Kalau kamu baru minum obat baru dan sadar kakimu jadi lebih dingin, coba deh bicarakan sama dokter. Selain itu, respons tubuh pas lagi infeksi juga bisa jadi penyebab. Pas tubuh lagi ngelawan virus atau bakteri, kayak pas flu, sistem imun kerja keras. Kadang, ini bikin suhu inti tubuh naik. Tapi di saat yang sama, tubuh ngurangin aliran darah ke kulit dan kaki buat fokus bertahan. Makanya jangan heran kalau pas demam, badan panas tapi tangan dan kaki malah dingin banget. Nah, dari 7 pemicu tadi, mana yang paling bikin kamu kaget? Apa kamu punya pengalaman soal kaki dingin yang ternyata ada hubungannya sama stres atau kondisi lain? Coba dong share pengalaman kalian di kolom komentar. Diskusi kita bisa jadi ngebantu orang lain yang ngalamin hal yang sama. Dan kalau info ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar nggak ketinggalan video kesehatan penting lainnya dari kita. Intinya, kaki dingin yang kamu rasain itu mungkin lebih dari sekadar urusan suhu. Ia bisa jadi barometer kesehatanmu. Pesan halus dari tubuh yang minta perhatian, mulai dari masalah sirkulasi, anemia, stres, diabetes, tiroid, Raynaud, sampai efek obat penyebabnya beragam banget, dan beberapa di antaranya cukup serius. Tujuan video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kamu lebih aware dan kenal sama tubuh sendiri. Dengan tahu kemungkinan penyebab dan gejala lainnya, kamu bisa lebih proaktif jaga kesehatan. Jadi, dengarkan tubuhmu. Kalau kaki dinginmu terjadi terus-terusan, nggak jelas kenapa, dan dibarengi gejala lain yang udah kita bahas tadi, jangan ragu buat ngobrol sama dokter. Ingat, nyepelein sinyal kecil hari ini bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Jaga kesehatan ya, tetap hangat, dan yang paling penting, peka sama tubuh sendiri. Terima kasih sudah menonton. Disclaimer, konten ini bersifat informatif dan edukatif, dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional.